Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Kali ini gue bakal membahas mengenai Game Week 16. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang pastinya cocok banget untuk kita semua para pecinta bola, karena di game ini menggunakan analisa dan juga strategi dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Selain itu sendiri di MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap dan hadiahnya cepet banget. Jadi setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu satu musim. Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi jauh lebih seru, karena lu gak cuma nonton doang, tapi lu juga ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim MPL Fantasy lu. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa build kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Seperti yang kita tahu juga, kompetisi Inggris sudah memasuki ke minggu ke-16, di mana di minggu depan bakal ada pertandingan yang seru menurut gue, di mana Manchester City akan bertemu dengan Wolves. Menurut gue itu adalah pertandingan yang wajib banget kita tonton. Tapi selain kita tonton, pastiin buat kompetisi Inggris ini kalian sambil nonton sambil main MPL Fantasy. Karena pastinya di MPL Fantasy ini bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi buat kalian semua yang nonton kompetisi Inggris, kalian wajib banget sambil cobain main MPL Fantasy. Jadi di MPL Fantasy ini ada pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau senilai dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Sekarang, langsung aja buat kalian semua yang udah penasaran, download MPL Fantasy ke browser kalian, ketik mpl.id. Dan untuk sekarang, langsung aja gue membahas mengenai FPL minggu ke-16. Oke, sebelum memasuki Game Week 16, di sini gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 15 kemarin, di mana tim gue hanya mendapatkan 45 poin, jelas-jelas adalah warna merah gitu ya. Karena rata-ratanya sendiri aja di top 10k, kalau nggak salah sekitar 48. Karena di sini bisa dibilang gue nggak punya pemain Spurs yang bener gitu ya. Gue punya dua pemain Spurs, dua-duanya ngaco. Jadi di sini poin gue cuma 45 dengan total poin gue udah 1011 di sini, dengan overall ranking gue turun dari 11.000 ke 14.000. Jadi kalau gue bisa review tim gue di sini bisa dibilang dari kiper blank gitu ya, Ramsdale, James, Cancelo, Reguilon semuanya blank kecuali Trent Alexander-Arnold itu sendiri. Jadi James kita tahu kebobolan lumayan banyak sama West Ham. Dan juga kartu kuning kalau nggak salah Harris James. Cancelo juga kebobolan. Reguilon udah kartu kuning, mainnya cuma 18 menit gitu ya karena cedera, jadinya cuma 0 poin. Setelah itu di midfield bisa dibilang lumayan oke, kecuali Jota. Jota nggak berhasil cetak poin gitu ya, cuma dapat clean sheet doang. Dan di depan Antonio sama Kane, Antonio assist, Kane nggak ngapa-ngapain lagi. Dan di bench gue ini sedih banget sih, Broja gue jadiin cadangan pertama gue, dengan dia nyetak gol gitu ya, dapat bonus poin lagi jadi 8 poin. Dimana sebenarnya gue gak masukin Broja ini juga, gue pikir Broja itu di pertandingan kemarin, ke pertandingan Game Week 14 sebelum ini, dia nggak sebagai pemain kunci gitu ya, nggak sebagai pemain utama. Jadinya dia main cuma kalau nggak salah dari menit 60 atau 70 gitu. Jadinya gue nggak yakin juga apakah Broja ini bakal start. Tapi jadinya gue jadi ini sebagai cadangan pertama aja. Dan akhirnya ternyata dia start nyetak gol gitu ya. Satu-satunya gol dari Southampton mungkin ya kalau nggak salah. Jadinya di sini mungkin Broja minggu depan akan main. Jadi kemungkinan besar gue udah nggak perlu bingung lagi apakah Broja ini mana atau enggak. Karena dia nyetak gol, harusnya dia main gitu ya di minggu depan. Tapi untuk line up di minggu ke-16 pastinya gue akan bahas di belakangan. Setelah ini gue membahas dulu mengenai jumlah pertandingan atau pertandingan apa aja yang bisa kita incer di beberapa game week ke depan. Nah, di sini udah ada fixture atau pertandingan untuk 6 game week ke depan, dari game week 16 sampai dengan game week 21 gitu ya. Dimana di sini udah diurutin juga pastinya dari yang paling gampang sampai paling susah. Nah, di sini sendiri gue ambil dari Public Tableau, dari tim Bayer. Lo bisa cek juga, nanti gue bisa taruh juga di description box di bawah. Dimana di sini paling gampang adalah Manchester United, dengan dia akan bertemu Norwich di game week 16. Setelah itu Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley, dan juga Wolves. Jadi menurut gue ini emang gampang banget pertandingannya dari game week 16 sampai game week 21. Jadi pastinya ini kesempatan kita juga kalau misalnya lo semua mau masukin Ronaldo gitu ya sebagai striker. Kita tahu Kane lagi jelek banget, beberapa game week terakhir cuma 2-2-2 doang. Jadi cuma Son doang dapat poin. Kalau lo mau tukar sama kayak Ronaldo, menurut gue ini saat yang tepat juga ketika dia akan menghadapi Norwich away di game week 16. Tapi mungkin negatifnya adalah Rangnick adalah pelatih baru gitu ya. Dia masih cari juga pemain-pemain yang pastinya cocok sama skema permainan dia. Ronaldo kemarin
berhasil main 90 menit, tapi kita nggak tahu di pertandingan berikutnya apakah dia akan bermain 90 menit atau enggak gitu ya. Jadi gua rasa sih gua akan melihat beberapa game ke depan, tapi ya walaupun misalnya kalau lu mau sekarang juga gua rasa gak buruk-buruk amat untuk tim lu semua. Nah, kemudian setelah Manchester United di sini ada West Ham. West Ham di sini sampai game week 21 akan ketemu sulit menurut gue, sedikitnya adalah Arsenal doang. Dimana game week 16 Burnley, dan kemarin Chelsea dia berhasil menang gitu ya 3-2. Dan juga pemain-pemain West Ham menurut gue yang menarik banget di sini adalah Bowen. Pastinya kemarin Bowen menurut gue adalah man of the match ya dari West Ham itu sendiri, bermain luar biasa banget. Dan menurut gue Antonio juga bisa dibilang walaupun dia ya lebih banyak kayak ke pivot gitu ya, dia sebagai ujung tombak, tapi banyak juga sebagai main tahan bola, kasih kiri kasih kanan gitu. Jadi menurut gue sendiri pemain yang menurut gue paling worth it adalah Bowen saat ini untuk West Ham itu sendiri. Dan kemarin di minggu lalu gue masukin salah satu pemain West Ham yaitu Johnson yang sayangnya cedera gitu ya. Gue nggak tahu ini apakah serius atau enggak. Cuma hopefully Johnson ini bisa main lagi, bisa fit. Dan kemarin gue ngeliat beberapa menit dia main di babak pertama. Johnson ini lumayan oke juga menghadapi Chelsea. Jadi baik banget yang nanya gue juga alasannya kenapa gue tukar Livramento ke Johnson gitu ya. Jadi gue sendiri alasan yang pertama, gue nggak tahu mau transfer siapa lagi selain mereka, karena gue mungkin aja transfer Mbumo, transfer Rafinya. Tapi menurut gue Mbumo sama Rafinya kemarin punya fixture yang bagus banget. Dan maksudnya masih oke gitu ya. Terbukti sama Mbumo dan juga Rafinya yang masih dapat poin setidaknya. Jadi kalau gue rasa kemarin gue tuker misalnya sama Gallagher gitu ya, dia lawan Manchester United dan gak ngapa-ngapain gitu. Jadi gue rasa gue belum mau transfer siapa-siapa. Dan kayak Kane juga gue kemarin masih mikir bahwa pertandingannya masih bagus. Jadinya kemarin gue ganti aja Livramento gue yang bisa dibilang Southampton udah punya jadwal agak sulit ya gitu di sini. Dimana dia akan ketemu Arsenal, Crystal Palace, ada West Ham juga, Tottenham juga. Jadi gue akan ganti dia sama Johnson kemarin. Gue udah ganti dia yang punya jadwal bagus. Setidaknya walaupun misalnya Livramento lebih punya attacking return yang tinggi gitu ya, potensinya lebih bagus. Cuma gue rasa secara fixture dapat clean sheet juga akan lebih tinggi dari West Ham itu sendiri. Nah, setelah West Ham di sini juga ada Crystal Palace. Menurut gue yang punya fixture bagus. Kita bisa ambil Gallagher misalnya. Manchester City susah di sini cuma adalah mungkin Leicester agak sulit. Kemudian Arsenal away di game week 21. Tapi sebelum itu Wolves, Leeds, Newcastle menurut gue oke banget. Walaupun sebenarnya minusnya adalah Manchester City-nya punya jadwal yang lumayan padat gitu ya. Pastinya punya resiko cedera atau resiko rotasi bahkan dari Pep itu sendiri. Tapi menurut gue fixture agak sulit dihindari gitu ya. Maksudnya kita terlalu sulit untuk kita biarkan gitu aja. Jadi gue rasa mungkin gue akan ambil salah satu midfield dari Manchester City ini sendiri untuk game week 16. Nah, membahas mengenai midfield dari Manchester City, pastinya baik banget dong pilihan midfield kita yang bakal kita pilih gitu. Bisa kita pilih kayak misalnya ada Foden di situ, ada Gundogan, ada Grealish, ada misalnya Sterling. Jadi pastinya banyak banget pilihan midfield yang bisa kita ambil dari Manchester City dengan misalnya kita lihat fixture-nya bagus banget. Jadi pasti kita memilih salah satu atau salah dua pemain mereka. Jadi pemain mana aja yang wajib banget untuk kita pilih. Langsung aja sekarang gue pengen membahas mengenai midfield Manchester City. Oke, di sini ada beberapa nama yang gue tulis pemain midfield Manchester City pastinya yang menurut gue punya attacking return atau misalnya punya potensi dalam mencetak poin yang tinggi banget di FPL kita. Yang pertama di sini ada paling atas ada Bernardo Silva, kemudian ada Phil Foden kedua, ada Grealish ketiga, dan terakhir ada Gundogan di sana. Nah, gue ambil data mereka dari 6 pertandingan terakhir untuk melihat underlying stats dari keempat pemain ini. Dimana pertama dari menit bermain, ini penting banget menurut gue dari Pep Guardiola sendiri. Karena kita tahu Manchester City punya rotasi yang gila-gilaan juga dari musim-musim kemarin gitu ya. Jadi buat apa kalau kita punya pemain Manchester City yang misalnya kena rotasi juga gitu. Kayak gue kemarin pilih Mahrez. Jadi sekarang gue mulai dulu dari menit. Di 6 pertandingan terakhir yang paling banyak mendapatkan menit adalah Bernardo Silva, di mana dia selalu bermain 90 menit ya dari 6 pertandingan terakhir, di mana disusul sama Gundogan dan juga Foden. Di sini mereka mirip-mirip 300-an. Dan yang paling jelek di sini 6 pertandingan terakhir adalah Jack Grealish dengan 149-nya. Jadi gua rasa kalau lo mau melihat pemain dari City yang punya bisa dibilang ya jaminan bermain gitu ya, menurut gue Bernardo Silva adalah salah satunya, dimana ditambah lagi kemarin berita bahwa Bernardo Silva dan juga Cancelo ini dicadangin. Bahkan bukan dicadangin, kalau nggak salah mereka sampai nggak ikut squad Manchester City untuk bermain di Champions League. Jadi pastinya ini adalah kabar bagus menurut gue ya. Pep mengistirahatkan kedua pemain ini yang menurut dia adalah pemain kunci untuk pertandingan berikutnya di Premier League pastinya. Nah, berikutnya setelah itu ada misalnya di sini chance created. Chance created di sini paling banyak adalah Bernardo Silva disusul sama Foden dan juga Gundogan. Kemudian goal attempt
paling jelek adalah malah di sini Foden sama dengan XG dan penaltinya juga. Menurut gue ini agak sedikit mengkhawatirkan gitu ya di 6 pertandingan terakhir. XG non penaltinya dari Phil Foden cuma 0,73, dimana bahkan goal attempt juga cuma 4, tapi kalau lihat di sini XGI-nya Phil Foden bahkan lumayan tinggi gitu ya, di sini 2,06, beda dikit banget sama yang lain-lain. Jadi menurut gue Phil Foden sebenarnya masih worth it pastinya untuk data kayak gini, dimana bisa dibilang posisi aslinya pastinya bakal dia dapat poin lebih banyak gitu ya daripada pemain-pemain lain. Dan kita tahu juga Phil Foden adalah salah satu pemain kunci juga dari Manchester City untuk di Premier League. Tapi menurut gue dengan harganya 8,1, gue rasa gue juga nggak mampu untuk beli Phil Foden gitu ya, walaupun menurut gue bagus banget potensinya. Tapi dengan harga 8,1 gue rasa agak sedikit kemahalan. Dimana di situ ada Bernardo Silva dan juga Gundogan yang punya harga lebih murah 7,5 dan juga 7,3 yang punya data bahkan lebih bagus daripada Phil Foden itu sendiri. Jadi gue rasa gue akan lebih cenderung mengambil Bernardo Silva di sini dengan formnya dan juga udah isu dia bakal diistirahatin untuk pertandingan berikutnya. Jadi gue rasa Phil Foden bukan pilihan buruk menurut gue, tapi kalau gue disuruh pilih dengan harga 7,5 menurut gue Bernardo Silva adalah pilihan yang paling oke. Oke, selanjutnya gue pengen membahas mengenai duo forward atau dua combo striker dari Watford. Yang Watford ini bisa dibilang punya jadwal yang bagus juga dari game week 16 sampai berikutnya. Dimana di sini ada dua pemain pastinya yang bisa jadi pusat perhatian dari Watford itu sendiri, yaitu adalah King dan juga Dennis. Dimana kita tahu banyak banget forward yang lagi nggak perform sekarang kayak Antonio, Kane, Ronaldo, semuanya banyak blanknya. Dan bisa dibilang opsi dikit banget untuk forward saat ini, dimana sekarang menurut gue kita akan lihat aja dari fixture, dan fixture mengatakan bahwa selain Ronaldo, Watford juga adalah tim yang punya jadwal bagus dari game week 16. Jadinya di sini gue pengen membandingin mengenai dua striker dari Watford itu sendiri, dimana ada King sama Dennis, dan di sini gue udah masukin heat mapnya dan juga ada beberapa underlying stats di situ, dimana dari heat mapnya dulu pengen gue kasih lihat bahwa kelihatan jelas bahwa King adalah sebelah kiri, Dennis juga sebelah kanan. Dimana dari King itu sendiri lu lihat merah-merahnya itu mereka paling lama di situ ya. Jadinya King ini lumayan lama banget di dalam kotak penalti dan di area sedikit sebelah kiri dari serangan Watford itu sendiri. Dimana kalau misalnya Dennis dia lebih menyebar, lebih ke sayap. Jadi gua rasa secara heat map juga Dennis udah kelihatan ya punya pergerakan lebih banyak, bakal megang bola lebih banyak. Tapi Dennis ini menurut gua bakal jadi pemain yang lebih baik dalam kotak penalti. Jadinya pastinya peluang dalam mencetak golnya bisa dibilang juga lebih tinggi. Selain itu cost-nya sendiri Dennis ini sedikit lebih mahal, 0,1 juta. Untuk chance created atau peluang diciptakan di sini Dennis lebih bagus, 19/7. Dalam menit per peluang di sini harusnya lebih bagus King gitu ya. Dimana di sini gue sedikit salah kasih warna, dimana gue kasih warna merah ke King, padahal King ini harusnya hijau gitu ya. Dia lebih cepat, lebih kecil menitnya dalam menerima peluang. Sedangkan untuk menit per passing receive di sini bisa dilihat bahwa Dennis lebih bagus daripada King itu sendiri. Dimana kita tahu Dennis ini pastinya adalah pemain yang banyak banget bakal menerima bola, kelihatan juga dari heat mapnya lebih banyak, dia kayak bisa dibilang kayak Mbumonya dari Brentford gitu ya, kemarin kita lihat juga datanya. Tapi kalau lihat dari XG dan XGI-nya di sini bisa dibilang lebih bagus King. Jadi sebenarnya kalau lihat secara sekilas, secara data juga heat map, kelihatannya bahwa kedua pemain ini bisa dibilang mirip-mirip gitu ya, bahkan sampai harganya mirip banget. Tapi menurut gue di sini ada beberapa penilaian lain atau faktor lain untuk memilih salah satu dari King atau enggak Dennis ini. Dimana yang pertama pastinya King adalah sebagai pengambil penalti dari Watford. Jadi beda harga 0,1 juta dan juga punya peluang dalam penyetakan penalti, pastinya bakal lebih oke menurut gue. Dan juga setelah itu Dennis ini, kalau lu belum tahu, Dennis ini asal Nigeria, sedangkan King ini kalau nggak salah Norwegia. Jadi ya Dennis pastinya punya peluang untuk ngikutin kejuaraan Piala Afrika gitu ya, AFCON, dan bakal nggak bermain mungkin dari Januari sekitar 2 atau 3 minggu gitu. Jadi gua rasa Dennis kalau lu pilih, lu harus ingat resiko itu mengenai dia nggak ambil penalti dan juga kemungkinan besar dia akan bermain untuk negaranya di Afrika. Jadi gua rasa King sampai sejauh ini adalah pilihan lebih baik dari Dennis itu sendiri. Tapi lagi-lagi gue bisa ingetin bahwa sebenarnya Dennis juga oke selama lu tahu resikonya. Sekarang langsung aja ke transfer plan tim gue di game week 16 nantinya. Dimana di sini kemungkinan besar gue lagi-lagi akan menggunakan formasi 4-4-2. Struktur tim gue seperti itu, dengan gue punya 2 free transfer di sini dengan uang sisa di bank gue adalah 1,4 juta. Dari kiper Foster masih merah gitu ya. Masih ada dia ada groin injury sampai kemungkinan besar 15 Januari baru kembali. Jadi gue sejauh ini gue akan pakai Ramsdale dulu untuk beberapa minggu ke depan.
Dimana dari fixture Ramsdale sendiri bisa dibilang nggak jelek-jelek amat. Tapi kalau lu misalnya kiper utama lu misalnya kayak Foster atau misalnya Sanchez yang Brighton punya jadwal agak sulit gitu. Menurut gue not bad juga kalau lu ganti ke David De Gea menurut gue, dimana kita tahu David De Gea sendiri kiper yang lumayan bagus, beberapa kali menyelamatkan MU juga, ditambah dengan pelatih baru, menurut gue bisa jadi opsi untuk goalkeeper di tim FPL lo. Setelah itu, jadi kiper di sini gue rasa gue nggak akan ganti apa-apa. James, TAA, Cancelo menurut gue pasti akan bermain harusnya. Ditambah Reguilon yang sayang banget kemarin nggak bermain gitu ya, padahal lawannya Norwich harusnya clean sheet gitu deh, tapi cedera. Dan dia udah nge-tweet juga, tulis di IG juga bahwa dia akan segera kembali, jangan jual dia di FPL gitu ya. Tapi kita nggak ada yang tahu seperti apa, cederanya berapa lama juga. Tapi gue rasa gue juga nggak akan jual dia. Gue akan tetap mainin sebagai pemain starting gue gitu ya, sebagai line up gue. Setelah itu Johnson tetap pastinya akan di bench. Bumo, Brownhill, Rafinha, Salah, Jota. Untuk midfield sendiri banyak yang bilang pastinya di sini masalahnya pasti lo langsung tahu ya, Mbumo dan juga Rafinha yang bisa dibilang beberapa game terakhir nggak ngapa-ngapain, dan Rafinha yang punya jadwal bakal susah banget gitu, Chelsea, City, Arsenal dan juga Liverpool di sampai game 19. Jadi pastinya di sini prioritas gue adalah keluarin Rafinha dulu dengan gue kayaknya punya dia dari awal-awal game week ya, kalau nggak salah awal musim gitu gue punya dia udah. Dan sekarang gue akan jual dia, rasanya gue akan ganti sama kemungkinan besar dengan gue ganti Rafinha, uang gue di bank punya 8 juta, jadinya gue punya uang untuk masukin Bernardo, dimana gue gak dapet Foden ya. Foden tuh 0,1 kalau nggak salah bedanya sama bank gue, 8,1 dia. Dimana Bernardo masih ada kemungkinan untuk gue ambil, harganya 7,5 walaupun udah naik mungkin beberapa kali, tapi fixture bagus banget menurut gue. City dan juga si Bernardo Silva ini lagi oke banget formnya, jadi gue rasa gue akan masukin dia sebagai salah satu transfer gue di minggu ini. Dengan gue rasanya kemungkinan besar gue akan tetap keep Mbumo, dengan dia akan lawan Watford di sini home, dan ya let's see dia bakal berbuat banyak atau enggak. Tapi sejauh ini transfer yang pasti dulu adalah Rafinha ke Bernardo. Setelah itu untuk forward di sini ada Kane, Antonio dan juga Broja ya gue nggak akan apa-apain ya, dia sebagai bench gue yang bermain gitu loh. Setidaknya kita punya pemain yang nggak deadwood gitu ya, tapi walaupun fixture sulit jadi pastinya gue akan bench dia. Antonio punya fixture yang bagus banget setelah ini, Burnley, Norwich, Southampton, Watford. Yang susah cuma adalah Arsenal di sini. Banyak yang bilang juga bahwa Bowen bisa jadi pilihan juga untuk tim kita, tapi gue rasa gue kemungkinan besar belum akan masukin Bowen dulu minggu ini. Kemungkinan besar gue akan seperti ini dulu, melakukan satu transfer gitu ya, kemungkinan besar. Dengan Antonio sendiri sebenarnya punya jadwal yang masih bagus gitu, 0, lawan Burnley. Jadi gue rasa dan juga Kane di sini, Kane banyak yang bukan banyak lagi gitu ya, hampir semuanya tahu dia cuma nggak haul di game week 8 gitu, 12 poin, sisanya 2. Dengan fixture lawan Brighton yang kita tahu Brighton ini kemarin isunya banyak banget yang cedera, dan juga kemarin Son kalau nggak salah positif COVID, gue denger dan lu harus pastiin lagi sekali lagi gitu ya, jangan full dengerin dari gue karena kabar pasti bakal update terus. Tapi sejauh ini gue denger kemarin Son ini dapat kabar bahwa COVID gitu, karena beberapa pemain dari Spurs yang inti juga kena COVID. Jadi gue rasa kalau kayak gitu Kane bisa jadi opsi juga menurut gue, dengan Brighton yang lagi cedera semua, Son gak ada, harusnya semuanya ke Kane gitu ya. Gue rasa Kane akan gue hold dulu sejauh ini, tapi kalaupun gue misalnya tiba-tiba berpikir kayaknya gue udah malas banget ya sama Kane, gue punya uang 12,7, jadi gue bisa masukin Ronaldo juga ya di sini. Gue bisa masukin Ronaldo dengan harga Ronaldo cuma 12,3, dengan jadwal MU bagus banget menurut gue, Norwich, Brentford dan lain-lain. Jadi kemungkinan besar ya kalau misalnya ada info-info apa lagi, gue bisa aja masukin Ronaldo di sini. Gue uangnya cukup, jadinya gue bakal mainin Bernardo sama Ronaldo gitu ya, pemain baru gue. Bumo gue tahan dulu 1 game week lagi. Kemudian opsi lainnya yang bisa gue lakuin juga di sini adalah gue bisa aja tukar Antonio ke pemain Watford yang udah gue bilang. Misalnya gue bisa aja masukin King di sini. Gue masukin King dan juga gue ganti Mbumo dengan gue uangnya lumayan banyak gitu ya. Jadi gue bisa masukin Bowen di sini. Nah jadi gue bisa melakukan transfer ini dengan minus 8 kalau misalnya sekarang gue mau lakuin. Tapi gue rasa gue nggak akan lakuin kayak gitu.
kemungkinan besar minggu ini pastinya Bernardo dulu, atau misalnya Bernardo sama Ronaldo. Minggu depan baru gua rasa gua akan masukin misalnya kayak King dan juga Bowen gitu untuk gantiin Antonio gua. Tapi gue lihat dulu update-nya dari Antonio sendiri kayak gimana, apakah emang kelihatan bahwa Bowen ternyata yang lebih eksplosif daripada Antonio, atau Antonio yang masih misalnya masih oke aja gitu. Jadi gua akan lihat dulu. Tapi sejauh ini rencana transfer plan gua adalah untuk ganti Rafinha ke Bernardo. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk kalian semua kalau punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, dan juga kalau kalian merasa terbantu jangan lupa untuk subscribe. Thank you semuanya. Dadah.